Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa alimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Di antara yang mungkin sering kita lihat ya, kebiasaan di masyarakat, terutama ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, yaitu banyak aktivitas di mana si makmum itu berbarengan dengan si imam. Pertanyaannya, apa hukum membarengi kepada si imam ini? Bukankah di dalam hadis dinyatakan, ya, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jadi imam dijadikan sebagai orang yang berada di depan, liyutamma bihi, supaya diikuti. Kemudian berikutnya redaksinya faiza kabbaro fakabiru. Kalau si imam itu telah membaca takbiratul ihram, maka kata Nabi, silahkan kalian semua membaca takbiratul ihram. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila si imam itu ruku, kata Nabi, silahkan kalian ruku. Ya, artinya silahkan si makmum itu ruku semuanya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila si imam itu membaca sami Allahu liman hamidah, maka bacalah oleh kalian Rabbana lakal hamd. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau kita lihat redaksi hadis ini, misalnya kita menggunakan logika di dalam ilmu nahwu. Di dalam hadis ini ketika Nabi mengatakan faiza kabbaro fakabiru, kata kuncinya adalah iza kabbaro, apabila si imam telah membaca takbiratul ihram. Kapan si imam telah membaca takbiratul ihram? Ketika sudah terdengar huruf roknya si imam, Allahu Akbar. Nah, berarti ketika sudah terdengar rok yang diucapkan oleh si imam, berarti si imam sudah selesai membaca takbir, kabbaro, setelah si imam membaca takbir. Ketika si imam telah membaca takbir, fakabiru, maka silahkanlah kalian membaca takbir. Saudaraku, dari redaksi ini ya, kita bisa memahami yang pertama, yang namanya syarat, ya, redaksi syarat di dalam bahasa Arab idza, maka dia harus ada apa? Harus ada jawab syaratnya. Berarti pemahamannya adalah jawab syarat dengan syarat harus nempel, harus ittisal. Artinya apa? Kalau setelah si imam membaca takbirnya sudah terdengar roknya, maka jangan nunggu waktu yang lama, langsung si makmum semuanya membaca takbir. Allahu Akbar, kata si imam, langsung si makmum menyambut Allahu Akbar, takbiratul ihram si makmum. Begitu. Nah, ini kita bisa memahaminya selain ya dalam redaksi itu menggunakan idza, syarat yang kemudian harus ada jawab syaratnya. Di dalam hadis itu juga menggunakan fa. Fa itu huruf ataf yang pemahamannya itu adalah tartib ma'at ta'kibi.
atau tartib ittisal. Artinya tidak boleh diselang dengan waktu yang lama begitu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini memberikan pemahaman pada kita bahwa yang namanya imam itu harus betul-betul diikuti. Ya, jadi posisi si imam adalah yang diikuti, kemudian si makmum adalah yang mengikuti. Yang namanya mengikuti berarti beradanya di belakang, bukan membarengi, bukan apalagi berada di depan. Begitu. Bahkan di dalam redaksi yang lainnya, di dalam riwayat Imam At-Tabrani dinyatakan wala tukabbiru hatta yukabbiru. Jangan sekali-kali kalian ya si makmum membaca takbir kalau si imam belum selesai membaca takbir. Nah, maka di dalam syarah kitab Rawahul Bukhari, Imam Al-Bukhari ya, kitab Fathul Bari dinyatakan kalimat fa idza kabbara fakabbiru ini yadullu ala annal ma'muma la yukabbiru illa ba'da takbiril imami akibahu. Jadi menunjukkan bahwa si makmum itu tidak boleh membaca takbir kecuali setelah membaca takbirnya si imam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul kepada pertanyaan yang tadi, bagaimana hukum membarengi kepada si imam ini? Nah, ini sangat penting sekali ya. Membarengi itu dalam bahasa Arabnya korona. Nah, itu bukan corona yang virus sekarang. Korona yukorinu mukoronah, membarengi si imam itu bagaimana hukumnya. Nah, di dalam fikih ya, sebagai kesimpulan dari yang disampaikan Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, kemudian disimpulkan hukum membarengi si imam itu ada 5 hukumnya. Yang pertama, haram dan bahkan bisa membatalkan sholat. Haram dan membatalkan sholat, mohon maaf. Jadi ketika membarengi kepada si imam bukan hanya haram tetapi sholatnya menjadi batal atau tidak jadi atau tidak sah. Kapan membarengi? Ketika takbiratul ihram. Membarengi itu ada 2. Membarengi itu tidak mesti dari awal. Ketika si imam membaca A, si makmum membaca A. Itu muqaronah. Itu membarengi juga. Tetapi bukan hanya itu membarengi itu. Kalau si imam belum selesai membaca takbiratul ihram, artinya belum terdengar roknya lafaz takbir. Nah, maka tidak boleh si makmum itu membaca takbir. Kalau si imam belum terdengar roknya, belum terdengar membaca roknya lafaz takbir, lalu si makmum membaca takbir, itu juga sama membarengi begitu. Misalnya si imam membaca Allahu Akbar, roknya belum terdengar dari si imam, si makmum kemudian membaca A, nah A-nya berbarengan dengan roknya si imam, itu juga sama membarengi. Itu juga sama muqaronah begitu. Jadi muqaronah itu berbarengan itu ada muqaronah hakiki, artinya berbarengan dari awal, ada muqaronah urfi, pokoknya berbarengan meskipun sehuruf dengan yang dibaca si imam. Misalnya membarengi A-nya takbiratul ihram si makmum dengan R-nya atau roknya lafaz takbiratul ihramnya si imam. Itu juga sama membarengi. Dampaknya apa? Membarengi ketika takbiratul ihram ini ya haram dan membatalkan sholat. Artinya kalau si makmum melakukan seperti itu maka gak jadi sholatnya, tidak sah sholatnya, sholatnya harus diulang. Mulai lagi takbirnya. Allahu Akbar lagi. Kemudian yang kedua, hukum dari membarengi si imam itu adalah makruh. Ya, makruh. Kapan? Ketika membarengi dalam gerakan sholat. Nah ini kelihatannya banyak terjadi di masyarakat begitu. Jadi masyarakat di Indonesia ini, masyarakat Islam ini bukan ya dapat musibah COVID corona saja, tetapi corona atau mukoronah dalam sholat pun ini terjadi kelihatannya begitu. Ya, kita mungkin sering melihat ya ketika misalnya si imam belum selesai sujud atau belum selesai ruku, si makmum sudah ikut ruku sehingga berbarengan.
gitu. Misalnya ketika si imam akan ruku, Allahu Akbar. Nah, belum selesai si imam meluruskan badannya begitu, belum terdengar roknya lafaz takbir, si makmum sudah ikut, berarti dia membarengi. Atau ketika sujud, Allahu Akbar, belum selesai si imam membaca roknya, R-nya belum selesai, kemudian sujudnya belum dilaksanakan begitu, si makmum kemudian ikut, itu juga sama membarengi, itu juga muqaronah. Apa hukumnya? Itu hukumnya makruh. Apa dampaknya? Kata para ulama, mufawwitatun li fadilatil jamaah. Artinya, kalau kita membarengi gerakan si imam, ya, si makmum membarengi gerakan si imam, maka itu bisa menghilangkan pahala sholat berjamaah. Nah, kalau terlalu sering, pahala sholat berjamaahnya hilang. Ini meskipun sholatnya bareng, kelihatannya berjamaah dengan si imam, kalau dia sering membarengi gerakan si imam, bisa jadi sholatnya itu kualitasnya kualitas munfarid, bukan berjamaah lagi. Karena dia sering, ya. Misalnya kalau pahala sholat berjamaah itu 27 derajat, kemudian si makmum membarengi gerakan si imam, ya, sebanyak 27 kali, maka itu hilang pahala sholat berjamaahnya begitu. Nah, ketika sholat berjamaah gitu, bukan mendapatkan pahala berjamaah, justru mendapatkan makruh, hukum makruh begitu. Nah, tentu ini rugi buat kita. Kemudian yang ketiga, ada muqaronah atau membarengi kepada si imam itu hukumnya sunnah. Kapan? Ketika membaca amin. Si imam misalnya selesai membaca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti sejenak, bareng antara imam dan makmum, pada saat itu para malaikat pun akan membaca amin. Amin, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat, bahkan ada muqaronah itu hukumnya wajib. Kapan? Ketika si makmum tidak bisa khawatir tidak bisa menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihah. Dalam madhab Syafi'i, membaca surah Al-Fatihah itu hukumnya wajib, baik bagi si imam ataupun bagi si makmum. Ya, ketika si makmum mengkhawatirkan bacaan surah Al-Fatihahnya takut tidak tuntas, nah, padahal sholatnya bareng dengan si imam, pada saat itu maka si makmum wajib membarengi bacaan si imam. Ya, bacaan surat Al-Fatihahnya misalnya, gitu. Karena surat Al-Fatihah hukumnya adalah wajib, ya. Dan ini terjadi misalnya ketika si imam bacaannya cepat. Ya, pada saat itu si makmum khawatir nanti terlambat atau tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, hukumnya boleh membarengi pada si imam, dan ini banyak terjadi ketika sholatnya sholat sir atau pelan. Sholat zuhur, kemudian sholat apa lagi? Sholat asar begitu. Kemudian sholat maghrib dan isya pada rakaat ketiga dan rakaat keempatnya pada sholat isya begitu. Nah, karena pelan, nah maka itu gak apa-apa dibarengkan dengan si imam. Jadi ketika si imam membaca surah Al-Fatihah, si makmum juga membaca surah Al-Fatihah. Gak apa-apa, itu kan sir. Bahkan kalau misalnya tidak membaca surah Al-Fatihah, nah si makmum ini gak ada kegiatan. Mau mendengarkan suara si imamnya juga sir begitu. Maka pada saat itu membaca surah Al-Fatihahnya berbarengan antara si imam dengan si makmum. Jadi kesimpulannya, membarengi gerakan si imam itu hukumnya memang harus diklasifikasi, ya. Jadi ada 5 hukumnya, ada yang haram dan membatalkan sholat. Kemudian yang kedua ada yang makruh, kemudian yang ketiga ada sunnah, kemudian yang keempat wajib, kemudian yang kelima boleh. Dan ini yang ditegaskan oleh para ulama fikih, misalnya kitab Nihayatul Zain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menulis di dalam kitabnya, sama isinya menyimpulkan dari yang 5 tadi ini. Apa kata beliau? Walhasilu annal muqaronata ala khamsati aqsamin. Jadi korona, ya, atau membarengi kepada si imam itu ada 5 hukumnya. Yang pertama haramun mani'atun minal i'tiqad, artinya
haram dicegah dari jadinya sholat. Artinya ketika berbarengan, nah dalam kondisi ini maka sholat si makmum itu tidak jadi. Kapan? Al-muqaranatu fi takbiratul ihram. Kemudian yang kedua mandubah artinya sunnah ya. Al-muqaranah fi ta'min seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga makruhah. Ya, makruh hukumnya mufawwitatun li fadilatil jamaah fi ma qarana fihi ma'al amdi wa hiya al-muqaranah fil af'al begitu. Dan ini kalau kita perhatikan banyak sekali terjadi di masyarakat begitu. Apa yang terjadi ketika tidak mengikuti aturan dari yang disampaikan oleh Nabi? Nah, Nabi kan tadi menyatakan apa? La taraka'u qabla ayyar imam. Nah, kalau tidak tidak sama setarnya, maka yang terjadi adalah tidak berbarengan begitu. Ada si makmum itu rukunya itu ketika si imam dari awal, ketika tengah-tengah, ketika terakhir, ya, sehingga tidak satu gerakan begitu. Dan itu menjadikan sholat berjamaahnya kurang begitu indah, begitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada hukumnya wajib. Idza alima annahu in lam yaqra'il fatihata ma'al imam lam yudrikha. Nah, kemudian yang terakhir itu yang keempat, kemudian yang terakhir wa mubahatun fima ada zalika. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, maka yang diinginkan oleh kita adalah keutamaan, keistimewaan di dalam sholat berjamaah itu. Kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, kita berposisi sebagai makmum, kemudian kita banyak membarengi gerakan si imam, ya, ketika si imam ruku kita ikut ruku bareng, si imam sujud kita ikut bareng begitu. Itu justru bukan mendapatkan pahala. Itu justru bukan mendapatkan keutamaan di dalam sholat berjamaah. Itu justru bisa mengurangi pahala sholat berjamaah. Bahkan pahala sholat berjamaahnya bisa jadi hilang. Saudara-saudaraku, bagaimana ibadah kita bisa lebih berkualitas sehingga kita mendapatkan keutamaan daripada sholat berjamaah itu? Nabi Muhammad sudah memberikan tuntunan di dalam hadisnya dengan tegas, tadi sudah dinyatakan. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbaro fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Nah, kalau si makmum bisa sepakat dengan ini, ya, si makmum bisa disiplin bahwa dia tidak akan ruku kecuali si imam telah melaksanakan ruku. Ya. Si makmum tidak sujud ketika si imam itu belum sujud, maka kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan keutamaan daripada sholat berjamaah itu. Maka sholat yang kita laksanakan lebih berkualitas. Selain itu, sholat yang kita laksanakan berjamaah si makmum dengan si imam akan lebih disiplin, akan lebih indah, akan lebih barengnya jelas. Setarnya jelas, kemudian akhirnya jelas. Maka pada saat itulah Islam itu akan betul-betul terlihat memberikan kesan keindahan, memberikan kesan berjamaah dalam sholatnya begitu, sehingga ibadah kita ini tidak kalah dengan upacara bendera begitu. Maka pada saat itulah maka ibadah yang kita tunaikan akan semakin berkualitas dan akan mendapatkan pahala. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kemampuan untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita yang hasilnya manfaatnya akan kembali kepada kita nanti di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.